Terima kasih, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Aswara, NIM 20180808182, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1, Dr. Prayekti MSI, dan dosen pembimbing 2, Ignatius Soni Kurniawan SE MSc. Langsung saja, di sini saya akan membacakan di slide kedua. Ada latar belakang penelitian. Di sini adanya riset gap. Peneliti ingin memberikan pembaharuan dan membuktikan variabel-variabel dalam penelitian dengan sampel yang berbeda dengan sebelumnya. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Ganesan dan Weitz 1996 menjelaskan bahwa komitmen dan motivasi intrinsik dipengaruhi oleh pemberian peluang pertumbuhan melalui peluang promosi dan organisasi. Penelitian oleh Omar et al. 2021 menyatakan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Peneliti oleh Hebus 2006 meneliti. Dengan hasil penelitian ini diketahui bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa motivasi intrinsik yang sesuai dengan harapan pegawai, motivasi ekstrinsik, kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, di slide ketiga di sini ada kerangka pikir penelitian. Ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama, motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan simultan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, di slide keempat di sini ada metode penelitian. Sifat penelitian, saya menggunakan kuantitatif. Di sumber data, menggunakan data primer. Di pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini saya mengambil pegawai Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, di sini ada uji statistik. Yang pertama ada uji validitas, ada uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, ada uji hipotesis, ada uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Yang terakhir menggunakan koefisien determinan. Selanjutnya di sini saya menggunakan uji validitas. Uji validitas dikatakan valid karena setiap butir pertanyaan mempunyai R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas semua instrumen reliable karena memiliki alpha Cronbach lebih besar dari 0,70, maka semua variabel layak dijadikan penelitian. Selanjutnya di sini ada uji asumsi klasik memiliki signifikan 0,200. Di sini ada 3 variabel independen. Yang pertama motivasi intrinsik memiliki VIF 6,052, motivasi ekstrinsik 6,162, gaya kepemimpinan transformasional memiliki VIF 3,029, sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya masuk di analisis regresi linear ganda. Ketiga variabel independen ini memiliki koefisien yang berbeda. Yang pertama, motivasi intrinsik memiliki koefisien 0,098, di motivasi ekstrinsik memiliki koefisien 0,231, di gaya kepemimpinan transformasional memiliki koefisien 0,430. Selanjutnya masuk di koefisien determinasi. Dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adjust R square memiliki nilai 0,747. Dan masuk di slide terakhir, di hasil pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis pertama, diperoleh motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, maka H1 diterima. Di hipotesis kedua, diperoleh motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, maka H2 diterima.
Di hipotesis ketiga, diperoleh gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, maka HKTA3 diterima. Di hipotesis terakhir, keempat, diperoleh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, maka H4 diterima. Mungkin itu saja presentasi dari hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Salam.